Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reska Noviwandari dan teman saya Anissa Fitriani Daulay, Fakri Galang Nurfiansyah, Indah Miranti, Melda Juliani, Naila Liva Arum Citra Aulia, Rizda Muklisin, Salwadia Pratista, dan Tiara Palilira. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang dakwah dan strategi wali sangga. Yang pertama akan disampaikan oleh Anissa. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Di sini saya akan menyampaikan tentang biografi Sunan Gresik. Ada perbedaan pendapat terkait dengan asal-usul Sunan Gresik ini. Ada pendapat yang mengatakan beliau berasal dari Turki dan ada pula pendapat yang mengatakan beliau berasal dari Khorasan, yaitu sebuah tempat di Persia Iran sebagaimana yang tercatat pada prasasti di makamnya. Sunan Gresik ini adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga beliau ini sangat dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat Ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 sampai dengan 1371 Masehi. Sunan Gresik adalah keturunan Ali Zainal Abidin, yaitu cicit Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik ini dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi yang digunakan Sunan Gresik untuk menyiarkan agama Islam. Pada awalnya, Sunan Gresik ini menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Namun, upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan mereka terkena serangan penyakit hingga banyak orang yang meninggal. Namun demikian, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Sunan Gresik untuk berdakwah untuk mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Sunan Gresik mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Kenapa dinamakan pesantren? Karena merupakan tempat belajar untuk para santri-santri di sana. Upaya pendidikan di pesantren oleh Sunan Gresik dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistennya dalam mendakwakan Islam, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo. Selanjutnya, Fakri Galang Nurfiansyah. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucung Raja Campah, ayah bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campah yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Campah ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Drawawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan tokoh dua masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkunying yang kemudian masuk Islam, keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islam Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan kedaulatan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah dalam tahap awal misi dakwanya Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya Sunan Ampel mendidik kader-kader dai
yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri. Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah atau Sultan Demak. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, membuktikan sejarah Sunan Ampel. Berbagai mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama. Selanjutnya, Indah Miranti. Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Yang pertama, biografi singkat Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Ia banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, ia mendirikan pesantren di daerah Tuban. Dalam menjalankan kegiatan dakwanya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, di daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwanya. Yang kedua, strategi Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha, dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau perimbon Sunan Bonang. Suluk atau perimbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa. Namun penggunaan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antara karya lainnya adalah Sekar Damarwulan, Perimbon Bonang 1 dan 2, dan Serat Ragu. Selanjutnya, Melda Juliani. Yang keempat yaitu adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid abad ke-15. Biografinya yaitu Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikah, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kodi Zakah yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti Kodi Zakah dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Strategi dakwah Sunan Kalijaga yaitu Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam penyebaran dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah. Raden Syahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangatlah luas. Raden Masyahid dianggap
dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan para penguasa. Dan Sunan Kalijaga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah dalam seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, artinya jagalah, dan kila artinya diucapkan, dan bila digabungkan maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya, peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya, yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga melalui corak batik. Selanjutnya, Naila Lifarum Citra Aulia. 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fata karena istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecilnya diasuh oleh seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta di Surabaya milik Sunan Ampel. Disinilah ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maula Makdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, kedua menyempatkan singgah di Pasau untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni dengan prestasi yang dicapainya. Raden Paku dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke pulau-pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Giri dikenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya yang berupa permainan atau tembang anak-anak diantaranya adalah Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, Jor, dan Cublak Sur. 6. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Sunan Mayang Madu. Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dwi Cendrawati. Raden Kasim mempunyai 6 saudara seayah seibu, diantaranya Siti Syariat,
Siti Mutmainah, Siti Sofia, dan Raden Maulana Makdum Ibrahim. Di samping itu, ia mempunyai 2 orang saudara seayah seibu, yaitu Murtasyah dan Mutasyimah. Sedangkan istri Sunan Derajat, yaitu Dwi Sofia, putri Sunan Gunung Jati, yaitu Raden Kasim, melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Pedukuhan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa mencapai pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang, gemelan sehingga mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal semangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat Pepati Pitu 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Pertama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Keempat, senantiasa berjuang menekankan gejolak nafsu indrawanyu. Kelima, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Keenam, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Ketujuh, berikan tongkat pada orang yang buta, berikan makan pada orang yang lapar, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian, berikan tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Selanjutnya, Rizda Muklisin. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat berada di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Berkat jasanya, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Setelah pulang ke Jawa, ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid inilah yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota Palestina yaitu Al-Qudus. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Mas Kumbang, dan Milji. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. Selanjutnya, Salwadea Pratista. 8, yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarto. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil, ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah, beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan, tidak sampai ke roh airnya. Dalam sejarah, tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan, Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Berikut juga strategi dakwah Wali Songo yang ke-8, yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinam dan Cimpi. Dan yang terakhir, Tiara Panelira. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari wali sanga yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam buku sejarah Banten, Husein Jadiningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatila dan Nurullah
merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak ingin lama tinggal di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri dari adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah permukiman muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini, pada tahun 1526, dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Jajaran. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang strategi dan dakwah Wali Sangga akan membuka sesi pertanyaan. Dan jika dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.